Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian 2 pendampingan R3 ini adalah analisis rapot pendidikan PBD yang akan disinkronkan dengan aplikasi Arkas. Karena rapot pendidikan itulah sebenarnya yang merupakan sumber data dari 4 komponen hasil pendidikan tadi tersebut, ya. Nah, mari teman-teman, berikutnya sekarang bagaimana kita mendapatkan data rapot pendidikan. Nah, kita sebagai pengawas, ya Bapak Ibu, kita bisa memulai, ya, ataupun melihat rapot pendidikan itu kalau teman-teman sudah punya akun Belajar ID, yaitu dengan cara seperti ini, ya. Kita masuk dulu, ya, di akun Belajar ID kita, maka akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini karena saya pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka akan muncul semua rapot pendidikan sekolah se-Jawa Barat, baik itu SMA, SMK maupun SLB, bahkan SD, SMP, juga muncul di sini, PAUD juga muncul, ya. Nah, karena saya pengawas SMK, maka saya tinggal klik di sini SMK, klik SMK. Dengan melihat rapot ini, maka kita bisa melihat sebenarnya di mana prioritas kita sebagai pengawas untuk mendampingi satuan pendidikan, dan juga bagaimana nanti satuan pendidikan kita dampingi untuk dalam penyusunan R3. Yang terbaik di Jawa Barat adalah capaian tentang kualitas pembelajaran itu adalah ada di Kota Cirebon. Nah, ini di Kota Cirebon, ya. Jadi Kota Cirebon yang terbaik dari kabupaten kota di Jawa Barat untuk capaian kualitas pembelajaran. Cara kedua, rapot pendidikan bisa diunduh oleh sekolah masing-masing untuk rapot pendidikan satuan pendidikan masing-masing. Dan pengawas bisa meminta poster rapot pendidikan dan hasil downloadan yang berupa file Excel-nya. Selanjutnya, pengawas bersama kepala sekolah bisa menganalisis rapot pendidikan tersebut. Salah satu contoh ini sekolah binaan saya, ada 4 komponen yang perlu peningkatan karena di rapot pendidikan 2025 terjadi penurunan. Dan yang paling perlu penanganan serius itu di penyerapan lulusan SMK. Inilah merupakan dasar untuk perencanaan berbasis data yang nanti menjadi RKT. Setelah tadi dilakukan identifikasi terhadap capaian rapot pendidikan tahun 2025, maka selanjutnya pengawas dan kepala sekolah bersama-sama melakukan analisis berikutnya untuk melakukan refleksi sebenarnya apa yang menjadi akar masalah dari misalnya yang paling tinggi di penyerapan lulusan. Maka kita tinggal melihat di sini akar masalah tersebut. Selanjutnya kita lihat detail lulusan yang bekerja itu apa artinya. Yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan lulusan SMK dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu, yang lalu termasuk pada kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah arti daripada lulusan yang bekerja. Kenapa menurun? Dari data hasil tracer study, ternyata pada sekolah ini terjadi penurunan dari tahun yang lalu, yang mana tahun ini hanya 58,28% yang bekerja, sementara yang tahun lalu ini ada 67% lebih. Nah, ini merupakan detail lulusan yang bekerja yang menjadi akar masalah dari turunnya penyerapan lulusan di SMK ini. Berikutnya, apa solusi atau cara untuk
membenahi peningkatan atau melakukan peningkatan penyerapan lulusan SMK ini. Maka kita tinggal melihat inspirasi benahi. Di sini ada salah satu inspirasi ataupun langkah yang bisa menjadi bahan dalam penyusunan program di satuan pendidikan. Salah satunya adalah upaya yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan memetakan dan memfasilitasi bakat dan minat peserta didik yang memilih untuk bekerja, menyiapkan kompetensi siswa untuk bekerja, menjalin kerjasama dengan dunia kerja, dan optimalisasi bursa kerja khusus di sekolah. Itu barangkali yang merupakan inspirasi pembenahan ataupun untuk meningkatkan penyerapan lulusan SMK di sekolah tersebut. Berikutnya, bagaimana caranya sekarang untuk menjadikan rapat pendidikan itu menjadi dasar ataupun sebagai alat evaluasi diri yang nanti kita masukkan ke dalam rencana kerja jangka pendek atau RKT yang nanti menjadi dasar RKT tersebut untuk penyusunan rencana anggaran kerja sekolah atau RKS. Baiklah, kita masuk tadi di rapot pendidikan sekolah. Kita klik unduhan. Di sini ada unduh rapot pendidikan. Maka kita lakukan dan pastikan tahunnya adalah tahun 2025. Kita unduh rapot pendidikan tersebut. Dan setelah terunduh, maka akan kita bisa lihat dalam bentuk file Excel. Di sini ada beberapa sheet, ada sheet panduan PPPD, ada laporan rapor, ya, ada rekomendasi keseluruhan, ada rekomendasi prioritas, ada lembar kerja RKT, dan ada lembar kerja ARKAS. Nah, ini tinggal kita melakukan sinkronisasi ataupun memasukkan rekomendasi ataupun yang menjadi hasil identifikasi tadi, hasil refleksi, kita masukkan lembar kerja RKT yang ada di file unduhan. Di sini kita tinggal masukkan. Contohnya, tadi kita yang menjadi rekomendasi ataupun yang menjadi program prioritas adalah di penyerapan lulusan. Maka di sini sudah ada di sini yang menjadi akar masalahnya adalah penyerapan lulusan SMK dengan indikator yang paling tinggi untuk segera dilakukan pembenahan yaitu di lulusan yang bekerja. Maka ini tinggal kita lihat di lembar kerja RKT. Di sini ada hasil identifikasi, maka kita masukkan adalah yang menjadi hasil identifikasi tadi adalah di penyerapan lulusan. Kita tinggal copy saja penyerapan lulusan, ya. Di sini tinggal copy penyerapan lulusan. Kita tinggal kopikan penyerapan lulusan ke sini, ya. Terus akar masalahnya yaitu yang tadi kita menjadi akar masalah utamanya adalah di lulusan yang bekerja. Maka kita masukkan yang menjadi akar masalah utama adalah di akar masalah lulusan yang bekerja. Kita masukkan ke sini, ya. Nah, terus kegiatan benahinya apa? Maka kita lihat di sini kegiatan benahinya adalah ini. Satuan pendidikan, ya, memetakan yang tadi sudah kita bahas di awal, memetakan ini, ya, kita tinggal copy saja ke sini, ya. Terus penjelasan implementasinya inilah yang kita akan lakukan, misalnya untuk memetakan dan memfasilitasi bakat dan minat kita dengan melakukan misalnya
yang ada di sini dari rekomendasi, misalnya untuk kegiatan yang ininya kita akan lakukan kepala satuan pendidikan, misalnya untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Nah, ini misalnya untuk penjelasan implementasinya adalah kita ke sini. Nah, ini nah, butuh biaya atau tidak? Maka kalau iya, ya butuh untuk melakukan pengembangan kurikulum ini, saya membutuhkan biaya, kita tinggal jawab ya. Nah, maka ini sudah kita melakukan ataupun sedang membuat RKT ya, yang dasarnya dari rapot pendidikan. Step berikutnya adalah bagaimana sekarang memasukkan kegiatan-kegiatan yang sudah tersedia di RKT tersebut ke dalam aplikasi Arkas. Nah, kita tinggal kalau misalnya tadi kegiatan tersebut atau kegiatan kepala satuan pendidikan dan pendidik mengembangkan kurikulum yang sudah dengan kebutuhan kerja itu membutuhkan biaya. Maka kita tinggal lihat bahwa di dalam kegiatan reguler ada beberapa mata anggaran kegiatan yang sudah ada di sini. Contoh misalnya untuk kegiatan ini kita akan ambil dari kegiatan pengembangan kerjasama industri dalam rangka peningkatan kompetensi kompetensi di SMK. Maka tinggal kita copy sini dan kita tinggal memasukkan ke dalam aplikasi Arkas. Kita tinggal klik tambah kegiatan. Di sana tinggal klik tambah kegiatan, akan muncul seperti ini. Kita kopikan tadi mata anggaran atau mata kegiatan pengembangan kerjasama industri dalam rangka peningkatan kompetensi kalian SMK tersebut. Setelah itu kita akan terlihat di sini muncul kegiatan yang sudah ada dalam aplikasi ya. Maka kegiatan tersebut berarti sudah sudah ada di dalam menu atas. Selanjutnya setelah muncul kegiatan di sini tinggal kita pilih rekening belanjanya ya. Nanti maka akan muncul di sini rekening belanja, ada beberapa rekening belanja, ada belanja bahan, bangunan, konstruksi. Nah, tinggal kita pilih yang sesuai dengan ini apa kira-kira rekening belanjanya. Misalnya uang harian perjalanan dinas dalam kota Jawa Barat lebih dari 8 jam. Kita pilih ini karena memang PKL ataupun untuk pengembangan kerjasama di sini perlu perjalanan dinas untuk kepala sekolah maupun guru, maka akan muncul sini ada batas atasnya ada 170.000. Memasukkan mata anggaran dari RKT ke dalam Arkas. Demikian 30 menit bersama saya Ajim SWDMM memahami dasar hukum penyusunan RKJM, RKT, RKS, serta praktek sederhana bagaimana menghubungkan antara RKT dengan RKS. Tunggu video saya berikutnya terkait dengan RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah 4 tahunan yang dapat diukur keberhasilannya melalui rapot pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.